dengan saya, Nedwin dari Surabaya. Senang sekali kita berjumpa lagi setelah beberapa minggu ya tidak berjumpa. Nah, kali ini saya ingin sedikit berdialog ya, berdiskusi, ya monolog lah ya istilahnya. Terkait dengan ramainya ini teman-teman di netizen ya. Terkait dengan debat capres yang hari ini ya tanggal 12 Desember 2023 tengah dilangsungkan debat capres dan cawapres 2024 nanti ya mendatang. Debat capres ya, debat capres dan cawapres lah begitu. Nah, saya tidak ingin mencoba untuk masuk ke area pilihan Anda atau pilihan kita atau capres mana atau cawapres mana, bukan. Saya ingin mencoba untuk menilik kembali gitu ya, karena kaitannya sangat erat dengan demokrasi gitu ya. Maka kita akan mencoba masuk ke area itu, seperti apa sih sebetulnya demokrasi dan bagaimana sebetulnya secara fundamental kita itu harus membuat pilihan-pilihan gitu ya ketika dihadapkan pada pemilihan umum, begitu kira-kira. Nah, teman-teman semua, saya yakin teman-teman di rumah dan di internet gitu ya, di sosmed itu sudah banyak yang membuat pilihan-pilihannya. Saya ingin milih calon yang mana ini ya, pasti sudah memiliki banyak sekali referensi yang dipakai untuk nantinya dipilih menjadi pemimpin negeri ini. Nah, teman-teman, mungkin kalau saya boleh bilang gitu ya, kita ini negara demokrasi. Sementara di negeri ini, di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kita telah melewati 4 fase demokrasi atau 4 masa demokrasi ya. Yang pertama tentunya pasca kemerdekaan ya, yaitu demokrasi parlementer ya. Jadi dibagi dengan parlemen tentu kelembagaan tertentu diputuskan di situ. Apa yang kemudian menjadi strategi tata negara atau tata kelola bernegara, dan itu kita bisa lihat di sejarah perjuangan bangsa ketika itu, ataupun sejarah-sejarah yang tertulis secara mandiri oleh para sejarawan kita. Teman-teman tentunya melihat bagaimana negara bangsa yang tengah berdiri itu memiliki banyak challenge-nya sendiri, banyak ujiannya sendiri, dan berhasil kita lewati ya, terutama para leluhur kita waktu itu yang sudah melewatinya. Nah, kemudian yang kedua adalah demokrasi terpimpin ya. Demokrasi terpimpin ini menarik karena ada pergeseran paradigma dari parlementer menjadi tersentralisasi di pemimpinnya. Yang mana kita tahu bahwa demokrasi terpimpin ini tidak berlangsung lama gitu ya. Setelah kemudian di era Orde Baru gitu ya, itu kemudian berubah menjadi demokrasi Pancasila ya. Demokrasi Pancasila ini tentunya berbasis kepada dasar negara, ius constituendumnya gitu ya. Kemudian masuk ke turunan-turunannya yang kemudian kita kenal sebagai ius constitutum gitu. Nah, menarik kemudian kalau kita melihat, karena demokrasi Pancasila ini yang menurut saya cukup lama ya, sangat lama lah. Karena kemudian demokrasi Pancasila ini menjadi dasar rujukan ya semua kebijakan dan strategi tata kelola bernegara di Indonesia kala itu. Dan tentunya kita tahu bahwa pro kontra ya, selalu yang namanya kebijakan itu menghadirkan pro dan kontra. Nah, ini yang menarik teman-teman, yang nampaknya perlu ada kajian mendalam, mungkin di kesempatan lain mungkin akan kita coba bahas lah, yang akan saya coba bahas. Nah, kemudian yang keempat, kita tahu bahwa hingga hari ini ya, dan masih
masih berjalan hingga hari ini, yaitu demokrasi reformasi, reform ya. Paradigmanya berubah menjadi lebih partisipatif ya, masyarakat lebih partisipatif, lebih luas gitu ya. Jadi waktu itu kemudian banyak sekali orang yang betul-betul mendayagunakan atau memanfaatkan prinsip-prinsip demokrasi kala itu ya. Kita tahu bahwa prinsip demokrasi itu kira-kira ya persamaan hak dan kewajiban ya, atau kesetaraan hak antar masyarakat dalam sebuah negara. Nah, baik itu kebebasan berpendapat ya, kesetaraan dalam pendidikan, dalam ekonomi, status sosial gitu ya, kebebasan berserikat, berpendapat dan beragama lah ya, begitu ya. Itu semua ada di prinsip-prinsip demokrasi, dan tentunya sangat menarik kalau kita kaji ya. Nah, ini yang sampai hari ini ada, sehingga sehingga itu menjadi dasar dan menjadi semacam pola yang terjadi di masyarakat kita. Ada komunitas, ada golongan, ada klub, ada ormas, ada partai, ada lembaga-lembaga tinggi negara dan lain sebagainya. Ini menarik sekali. Nah, di 2023 ini kebetulan menjelang Pilpres nanti di 2024, ini sudah sangat seru sekali teman-teman ya, kalau kita melihat hasil survei, jajak pendapat, adu gagasan yang ditayangkan di televisi swasta gitu ya. Itu sungguh menarik sekali karena kita bisa melihat bagaimana performance dari tiga paslon ini ya. Nah, kemudian apa yang ingin saya coba kaji di sini adalah bahwa demokrasi itu kan berarti vox populi vox dei ya kan. Suara rakyat adalah suara Tuhan ya, begitu. Maka itulah pilihannya begitu ya. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan baik itu oleh Antonio Gramsci ya, ataupun oleh misalnya Max Weber gitu ya, yang luar biasa. Jadi mereka berpendapat bahwa memang sebaiknya tata kelola bernegara itu melibatkan masyarakat, melibatkan rakyat gitu ya. Sehingga apa yang menjadi keputusannya itu populis gitu. Nah, itu semacam organisasi yang besar ya, seperti negara bangsa ya. Ini tentunya sungguh menarik ya gitu. Nah, lantas karena negara kita adalah negara besar gitu ya, bagaimana kita sebaiknya memilih seorang pemimpin? Nah, ini yang mau menjadi concern saya dalam video ini. Jadi tentu kita ada banyak sekali ya pendapat orang itu begini begitu dan lain sebagainya. Saya sendiri melihat sebagai satu pandangan pribadi saja ya, bahwa sebaiknya kita memilih pemimpin itu melihat beberapa hal ya. Satu adalah latar belakang ya. Latar belakang apakah sudah sesuai dengan harapan kita gitu ya. Kita ingin dipimpin orang yang seperti apa sih ya, itu kita harus ngerti latar belakangnya dulu. Dua adalah pengalaman ya, experience, bagaimana dia memimpin sebelumnya, leadership dia itu seperti apa, kemampuan dia dalam berkomunikasi itu bagaimana, kelebihan-kelebihan dan kekurangannya itu macam seperti apa gitu ya. Ini yang menjadi referensi kita. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana dia mengambil keputusan di kala krisis atau di kala sulit ya. Mungkin pernah ada referensi di masa lalu yang mungkin dia pernah menjabat apa, dia pernah berpengalaman sebagai apa. Nah, itu kita bisa lihat track recordnya di situ. Karena yang diajukan sebagai paslon ini saya kira adalah orang-orang yang terbaik ya, yang diajukan oleh para pengusungnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana dari sisi kepribadian ya, karakter dia seperti apa, apakah dia nasionalis ataukah dia religius banget, ataukah dia mix gitu ya, keduanya, dia nasionalis dan religius, apakah dia itu lebih seperti apa. Nah, itu silakan sebagai preferensi ya. Dan tentunya yang terakhir adalah pendidikan. Kenapa pendidikan saya masukkan di sini? Karena penting gitu ya. Seorang yang terdidik adalah orang yang berjalan menuju peradaban yang lebih baik.
Semakin banyak orang yang terdidik, maka sebuah peradaban itu akan muncul menjadi semacam kaum yang beradab, yang berbudaya, begitu kira-kira. Nah ini tentu menarik teman-teman, karena apa? Karena saya merasa bahwa kita perlu memiliki pemimpin yang ngerti gitu ya, tentang norma, tentang banyak hal gitu ya. Tapi tentu kita harus melihat juga dia bidangnya di mana. Bidangnya ini adalah bidang yang strategis, signifikan atau enggak gitu ya. Orang yang dipimpin oleh orang swasta, negara yang dipimpin oleh orang swasta tentunya akan berbeda dengan negara yang dipimpin oleh orang dari latar belakang PNS misalnya, atau begitu pun sebaliknya. Negara yang dipimpin oleh PNS memiliki mungkin tipe yang atau style yang berbeda dari orang swasta. Nah, teman-teman, ini yang menjadi pemikiran kita dan harus kita segera putuskan ya, karena sudah sebentar lagi kita akan melakukan pencoblosan di pemilihan umum. Segera cari referensi yang pas gitu ya, agar kita semakin yakin agar bisa memilih dengan sebaik-baiknya dan sesuai harapan kita. Suara sumbang boleh saja, tetapi keyakinan kita yang menentukan. Oke, terima kasih. Saya Nedwin dari Surabaya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Hidup demokrasi Indonesia. Bye bye.